got me going psycho. She got me going down, down, down. Got me living on a tightrope. She got me going down, down, down. She got me going... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sembada dari kelas 1B Agribisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dasar-dasar manajemen yang diampu oleh Ibu Rizky Adi Puspitasari. Nah, di video ini saya akan membahas tentang mengambil keputusan. Keputusan merupakan satu hal yang sangat penting, karena dari segala aktivitas yang kita lakukan, kita diwajibkan untuk bisa mengambil suatu keputusan dari berbagai macam alternatif yang ada. Untuk lebih jelasnya, saya akan mewawancarai teman saya yaitu Reza Ramadan sebagai owner Rebel Store. Nah, sebelumnya saya ingin memohon maaf apabila di video ini terdapat sikap atau ucapan yang kurang sopan. Oke, untuk itu langsung saja saya akan siap-siap dulu, habis itu kita langsung berangkat ke rumahnya Reza. Sekarang gue udah di rumahnya Eja nih. Gila, Reza. Apa kabar, Bro? Kabar ya, Temen SMA. Udah kita lulus jalur corona, gimana tuh? lulus kan nggak seru, namanya juga SMA, kita kan butuh UN juga. Tiba-tiba lulus aja. Terus lo abis lulus kemarin ngapain aja tuh? Selain terus ngejalanin usaha lo itu? Gue sekarang udah kerja di suatu agensi kreatif sih, kayak seni. Gue ngedesain kayak animasi, video animasi, komik, pokoknya tentang berbau ilustrator. Keren banget tuh ya. Iya, udah usaha, kerja juga lagi. Keren. Nih wajib ditiru nih pengusaha kayak gini. Kerja keras. Mumpung kita masih muda, kita harus cari ilmu banyak-banyak. Ntar ketika kita udah mulai tua, kita udah memperdalam semua ilmu itu. Oh, oke lah. Keren banget, gila. Catet ya guys, catet. Nih Ja, gue ngobrol santai aja sama lu. Menurut lu nih Ja, keputusan itu apa sih? Menurut gua keputusan dalam usaha itu penting, karena di dalam sebuah usaha tanpa keputusan yang tepat nggak mungkin kita bisa jalan terus, karena kalau nggak ada keputusan kita bakal berhenti di tengah jalan. Apa lu pernah dalam mengambil keputusan itu merasakan hal yang sulit gitu, bingung, bimbang? Untuk selama ini gua mengambil keputusan ada aja sih namanya, aduh gua selama ini gue ngeluarin duit ya kan, modal juga lama juga, tapi gue gak usah mikir-mikirin itu. Yang penting gue positive thinking, gue senang dalam berbisnis, berjualan, usaha. Masalah untung rugi itu belakangan menurut gue. Jadi lu senang ya dalam ngambil keputusan itu, senang. Ya? Nggak nyulit gitu, nggak menyulitkan ya? Rezeki itu pasti ada menurut gue. Oke. Usaha tuh gue bikin gue senang. Keren banget nih pemuda satu nih. Terus Ja nih, ganteng. Hal apa sih Ja yang dorong lu buat menentukan sebuah keputusan gitu? Karena gue dari kelas 1 SMA tuh gue jualan sostel, abis itu gue ngeliat temen gue dia jualan cash ya kan. Wah, sostel gue tuh di posisi di situ gue lagi rusak mesinnya, gue buka usaha apa lagi ya kan. Mikir situ tuh. Gue mikir pas nongkrong gimana gue bikin usaha kaos aja. Gue buka. Mulai dari situ berarti? Gue mulai dari situ, gue buka usaha. Gue udah nggorai. Berarti lu mulai usaha itu tuh mulai dari kelas 1 SMA? Ya, gue udah 4 tahunan lah ya? Udah 4 tahunan. Iya, yang penting tuh konsisten. Kembali lagi sama keputusan. Karena lu nggak konsisten, pasti lu bakal berhenti di tengah jalan. Intinya jualan tuh jangan, gue pengen untung, gue mau untung. Karena setiap jualan itu pasti ada ruginya, bener ya? Ruginya. Jadi berani rugi ya? Berani rugi. Itu kalau gua. Nah, terus Ja, gua mau nanya nih tentang usaha lu yang udah 4 tahun itu, pernah nggak sih keputusan yang paling sulit yang lu lakuin? Ya, keputusan paling sulit itu yang pertama itu. Gua bakal rugi nih. Tapi gua pikir-pikir selama ini nggak bakal ada habisnya, karena jualan juga ada untung ada rugi ya kan. Udahlah, bawa happy aja gitu. Jadi, tapi lu pernah nggak merasa nyerah gitu dulu? Nyerah ada, tapi belum parah banget sih. Belum parah banget kan? Kayak apa ya? Karena pas itu sempat berhentian karena UN itu. Di zaman SMA itu, bayangin anak SMA megang duit banyak. Iya. Pasti pikirannya kemana-mana. Gue bakal foya-foya lah. Duit gue pakai, gue beli apa. Tapi gue nggak mikir duitnya itu bisa gue balikin lagi buat modal.
Nah itu, wah gue udah situ duit bener-bener keuangan kas gue, usaha gue habis ya. Gue bingung sampai situ, gue mikir lagi, wah gimana pun caranya gue harus dapat duit lagi nih ya kan. Gue bikin pre-order kan, karena kalau pre-order tuh kita cuma modal desain doang. Modal desain sama kaos ditempel, plek 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 plek. Ada yang pesen kan, wah gue dapat duit lagi kan. Nah gue baru itu gue produksi lagi, karena sekarang nih sistem usaha gue tuh nggak pre-order, langsung ready stock. Langsung ya. Nah kita bisa ketahuan tuh kalau ready stock. Kalau kan kita nggak ada rugi. Kalau ready stock kan kita pasti ada rugi, karena baju nggak laku lah gitu. Semua baju langsung laku. Ada. Oke, last nih. Karyawan. Misalkan nih ada karyawan atau partner kerja lu yang kurang terampil gitu, kurang jago lah. Gitu, keputusan apa yang lu ambil buat dia? Biasanya gue jejak sih. Lu jejak. Enggak juga. Enggak, paling Gimana tuh? paling gue kasih tahu, lu sesuai job desk lu lah. Misalnya kayak ada apa partner gue, Iya. itu anggaran gue, lu nyablon nih, lu bagaimanapun deadline harus ini kerja, lu kasih fotonya karena kayak hasil sablonnya. Misalnya gagal terus, coba terus. Gue pernah soalnya sama partner gue nyablon, belajar nyablon 2 bulan nggak jadi 2 bulan gue baru akhirnya gue jadi. Lu yang buat sendiri akhirnya? Akhirnya buat gue sendiri, karena nah dari situ gue belajar jangan menyerah. Iya. Coba terus sampai 2 bulan gue nyoba terus nyablon, baru kok nggak jadi ya pertama. Terus akhirnya bisa juga akhirnya, karena jangan menyerah. Jangan nyerah, tapi lu pernah nyerah kan? Pernah, Tapi nggak parah banget. Iya. Oke, keren. Oke guys, itu aja pertanyaan dari gue buat dia ya. Nah buat kalian, misalkan pengen ada yang beli kaos gitu, bisa nanti di deskripsi gue taruh IG-nya Rebel Store ya. Ya man, ayo kita bangkit. Oke, terima kasih. Close the door. Oke teman-teman, itulah wawancara saya bersama Reza Ramadan sebagai salah seorang pengusaha muda yang memiliki jiwa pekerja keras. Karena selain dia berbisnis atau selain dia berusaha, dia juga bekerja di salah satu agensi editing foto dan video, yang mana itu juga bisa untuk terus mengembangkan ilmunya dia. Nah dari wawancara itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mengambil keputusan memanglah sangat penting. Karena salah satu kunci keberhasilan suatu manajemen yaitu bagaimana kita bisa menjadi seorang pengambil keputusan yang efektif. Nah, salah satu cara agar kita bisa mengambil keputusan yang efektif yaitu janganlah jadikan proses pengambilan keputusan itu menjadi hal yang menyulitkan bagi kita. Selain itu, kita juga harus bisa konsisten terhadap keputusan yang kita ambil. Kita harus memiliki tekad yang kuat terhadap keputusan itu. Karena keputusan yang kita ambil sekarang itu yang akan berpengaruh terhadap kehidupan kita di masa yang akan datang. Walaupun pernah dalam mengambil keputusan kita merasa sulit, merasa bingung. Nah, tapi itulah yang bisa kita ambil pembelajaran dan dijadikan pengalaman untuk kita bahwa dalam berusaha itu kita jangan pernah merasa menyerah. Teruslah mencoba, teruslah merasa haus ilmu sampai kita benar-benar bisa melakukan itu. Kemudian terdapat beberapa proses dalam mengambil keputusan yang efektif. Yang pertama yaitu berfokus pada apa yang penting, yang kedua logis dan konsisten, yang ketiga menggunakan pemikiran yang subjektif dan objektif dengan dibantu pendekatan analitis dan intuitif. Yang keempat, menggunakan informasi yang cukup untuk memecahkan suatu masalah. Yang kelima, mengumpulkan suatu informasi dan opini yang relevan untuk membantu kita dalam memecahkan suatu masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu dapat diandalkan, mudah digunakan, dan fleksibel. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan mengenai topik pengambilan keputusan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.